Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsinar dengan NIM C0122 kelas Manajemen D. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil PowerPoint saya yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen UKM oleh Ibu dosen Wulan Ayuandiani SEMM. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang telah saya kerjakan pada materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Nah, yang pertama yaitu konsep peranan dan kinerja UKM. Yang pertama itu eksistensi UKM. Nah, eksistensi UKM di dalam proses pembangunan ekonomi ini sangat penting, terutama di negara berkembang. Aspek pentingnya eksistensi UKM itu dapat dilihat dari pencapaian lapangan kerja, pemerataan pendapatan, ketahanan ekonomi, dan penggerak ekonomi lokal. Nah, selanjutnya untuk kinerja UKM. Kinerja UKM di Indonesia ini sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial, seperti misalnya tingginya tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, dan proses pembangunannya itu yang tidak merata. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan UKM serta penelitian pelanggan. Nah, kekuatan UKM itu dapat dilihat pada keunggulan yang dimiliki setiap usaha UKM itu sendiri, yang memungkinkan itu mereka dapat bersaing dan berkembang di pasar. Nah, ini lebih sering berkaitan dengan kedekatan dengan pelanggan, kemampuan inovasi, dan kreativitas masyarakat. Nah, sedangkan untuk kelemahan UKM itu seperti kurang percaya pada produk yang dihasilkan, dan mereka itu cenderung lebih memanfaatkan merek asing untuk produk mereka. Nah, karena penghasilannya kecil, jadi tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Selanjutnya yaitu penelitian pelanggan. Ini mencakup perilaku konsumen dan kepuasan pelanggan. UKM itu perlu memahami bagaimana konsumen ini memilih dan membeli produknya agar strategi pemasarannya ini lebih tepat. Kepuasan pelanggan itu muncul saat produk yang dihasilkan itu atau yang diberikan itu sesuai dengan harapan mereka. Nah, ini juga penting untuk membangun loyalitas dan meningkatkan layanan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pemasaran dan fokus dalam mencapai tujuan. Fokus dalam mencapai tujuan. Tujuan pemasaran itu adalah menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus mencapai keuntungan bagi perusahaannya. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Fokus pencapaiannya itu bisa dilihat dari bagaimana mengenal target pasar dan apa kebutuhan mereka. Tujuan pemasaran UKM yaitu untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, menarik dan mempertahankan pelanggan, serta membangun brand agar lebih dikenal oleh konsumen. Nah, tujuan-tujuan pemasaran UKM itu meliputi yang pertama yaitu meningkatkan penjualan produk atau jasa. Intinya itu kalau produk kita atau jasa yang dijual itu makin laku, maka lewat pemasaran ini orang jadi tahu dan tertarik untuk membelinya. Yang kedua yaitu menjangkau konsumen potensial. Sama dengan yang pertama untuk meningkatkan penjualan produk. Ini biar produk atau jasa yang dijual itu makin laku. Nah, maka lewat pemasaran ini. Nah, yang kedua yaitu menjangkau konsumen potensial. Intinya itu biar produk atau jasa yang dijual itu makin laku. Nah, maka lewat pemasaran orang itu yang akan jadi tahu dan tertarik untuk membeli produk yang kita buat. Yang ketiga yaitu membangun dan memperkuat merek. Kalau usaha kita atau produk kita itu makin terkenal dan diingat orang, kita harus memperkuat mereknya biar orang itu bakal lebih percaya dan setia sama produk kita. Selanjutnya, materi langkah dan perencanaan pengembangan.
Manfaat dari produk UKM itu yang pertama kualitasnya lebih terjaga. Produk UKM itu biasanya dibuat dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi proses pembuatannya itu lebih diperhatikan. Hal ini membuat kualitas produknya ini tetap terjaga dengan baik. Yang kedua yaitu kontrol kualitasnya lebih ketat. Karena dikerjakan langsung oleh pelaku usaha, setiap produknya itu bisa dicek satu persatu. Nah, dengan begitu kita bisa mengurangi kesalahannya dan hasilnya ini pasti lebih rapi. Yang ketiga itu ramah lingkungan. Banyak pelaku UKM ini memakai bahan alami atau daur ulang. Proses produksinya juga itu tidak menggunakan mesin besar, jadi lebih hemat energi dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya untuk keistimewaan UKM ini terletak pada karakteristik atau ciri khas yang membuat produk atau jasa yang dibuat itu berbeda dari yang lain. Nah, untuk keunggulan produk dan jasa UKM itu mereka itu cepat menyesuaikan tren dan inovatif, unik, dan beda dari yang lain. Harganya juga kompetitif dan cinta produk lokal. Nah, untuk produk yang membantu UKM, yaitu dengan pelatihan dan pengembangan, layanan keuangan dan teknologi digital. Sedangkan untuk produk dan jasa yang dapat merugikan UKM yaitu seperti produk palsu atau kualitas rendah, kerjasamanya yang tidak seimbang, dan pinjaman bunga itu yang terlalu tinggi. Selanjutnya untuk penetapan harga untuk produk atau jasa. Penetapan harga yang tepat ini adalah salah satu faktor persaingan yang menentukan harga produk atau jasa ini yang kompetitif, adil, dan sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Sekaligus ini mampu bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, di sini ada 4 metode pokok penetapan harga yang telah saya paparkan di PowerPoint saya. Yang pertama yaitu penetapan harga berbasis biaya atau cost based pricing. Ini yaitu maksudnya harganya ini ditentukan dari total biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua yaitu penetapan harga berbasis persaingan atau competition based pricing, yaitu harganya ini disesuaikan dengan harga produk serupa milik pesaing di pasar. Yang ketiga yaitu penetapan harga berbasis tujuan atau target based pricing, yaitu harganya ini ditetapkan berdasarkan target keuntungan atau tujuan usaha yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu penetapan harga berbasis permintaan atau demand based pricing, yaitu harganya ini disesuaikan dengan tingkat permintaan pasar. Ini bisa naik saat ramai dan pasti tentunya bisa turun saat pasar sepi. Materi selanjutnya yaitu strategi dan taktik penetapan harga. Strategi penetapan harga itu bisa dimulai dari misalnya harga murah di awal. Maksudnya produk yang kita jual itu dijual dengan harga murah dulu untuk menarik perhatian pembeli atau mengenalkan produk baru. Yang kedua yaitu harganya itu berdasarkan manfaat. Harga ditentukan dari seberapa besar manfaat atau nilai yang dirasakan konsumen dari produk tersebut. Nah, yang ketiga yaitu harga mahal karena kualitas. Produk itu dijual dengan harga tinggi karena bahan, proses, dan hasilnya itu memang berkualitas tinggi dan sepadan dengan harganya. Nah, sedangkan untuk taktiknya yaitu dengan diskon dan promo. Maksudnya kita itu memberikan potongan harga atau penawaran menarik agar pelanggan ini tertarik untuk membeli produk kita. Yang kedua yaitu harga sesuai dengan lokasi. Artinya harga ini bisa disesuaikan tergantung tempat atau daerah. Misalnya di kota besar harganya itu lebih tinggi karena biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan di daerah. Yang selanjutnya itu coba dulu baru bayar penuh. Ini seperti kita memberikan kesempatan ke pelanggan untuk mencoba produk atau layanan dulu sebelum membayar harga penuh. Nah, kalau cocok baru bayar sepenuhnya.
Selanjutnya ada juga harga musiman, maksudnya harganya ini bisa berubah tergantung musim atau momen tertentu. Misalnya saat lebaran atau tahun baru, harganya itu bisa saja naik atau justru ada promo khusus untuk membeli lebih banyak. Yang selanjutnya itu pentingnya dan cara penetapan lokasi UKM. Ya, yang pertama itu pengaruh lokasi dan tata ruang untuk UKM, yaitu yang pertama akses ke bahan baku dan distribusi. UKM itu perlu kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan menyalurkan produknya ke pasar. Nah, kalau bahan bakunya itu sulit didapat atau distribusinya sulit, pasti usahanya juga ini jadi terhambat. Yang kedua yaitu akses konsumen. Nah, UKM itu perlu kemudahan untuk menempatkan bahan baku dan menyalurkan produknya ke pasar. Nah, yang selanjutnya kompetisi ya. UKM ini harus bisa bersaing dengan usaha lain, baik dari sesama UKM maupun perusahaan besar. Nah, jadi penting punya keunggulan sendiri agar tidak kalah saing. Yang keempat itu visibilitas. Nah, ini soal seberapa terlihat produk kita atau seberapa dikenal usaha tersebut. Nah, kalau UKM itu kurang dikenal, pasti orang itu jadi ragu untuk membeli produk yang kita buat. Nah, makanya penting untuk aktif promosi biar produk kita itu semakin dikenal oleh banyak orang. Jadi itu tata ruang terhadap UKM. Yang pertama efisiensi operasional. Maksudnya itu ruangannya itu tertata dengan rapi sehingga kerjanya itu bisa lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu pengalaman pelanggan, seperti tempat yang nyaman sehingga pelanggan ini betah dan ingin kembali lagi untuk bekerja. Yang ketiga itu citra usaha. Tata ruang yang bagus itu membuat usaha itu terlihat lebih profesional. Selanjutnya itu keamanan dan kesehatan. Penataan yang baik membantu menjaga keselamatan dan kebersihan. Nah, untuk evaluasi lokasi, yang pertama itu ada evaluasi lingkungan sekitar. Nah, kita itu harus melihat apakah lokasi itu aman, ramai, dan cocok untuk usaha kita. Nah, yang kedua yaitu evaluasi target pasar. Nah, pastikan lokasi kita itu dekat dengan calon pelanggan yang sesuai dengan produk yang kita buat. Nah, yang terakhir itu evaluasi izin dan perizinan. Kita harus mengecek lokasi yang akan kita gunakan, apakah lokasi itu mudah diurus izinnya dan sesuai dengan aturan. Nah, itu tadi penjelasan atau pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.